Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi Rasulillah ajmain. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Amri dengan NIM 2522884. Yang terhormat Bapak Rian Amanda selaku dosen pengampu logika algoritma. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu logika. Jadi menurut pendapat saya, logika adalah cara seorang dalam berpikir dengan cara yang wajar serta memiliki alasan dan memiliki hubungan yang rasional serta dapat mengerti walaupun belum tentu apa yang dilakukannya disetujui sebagai sesuatu yang benar atau salah. Jadi maksud dari logika ini adalah kita berpikir sesuatu menurut naluri pemikiran kita masing-masing, walaupun belum tentu terbukti apa yang kita pikirkan itu sesuatu yang benar atau salah. Terus yang selanjutnya yaitu apa itu algoritma. Menurut saya algoritma adalah cara dan urutan langkah atau tahapan yang diatur secara sistematis untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Jadi maksud dari logika adalah cara-cara kita dalam melakukan sesuatu apa yang kita buat. Pada prinsipnya, algoritma dari sebuah proses ada 3 tahapan, yaitu tahapan masuk atau input, tahapan proses, tahapan keluaran atau output. Contoh dari algoritma dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita sedang memasak nasi. Yang pertama, siapkan beras yang akan dimasak terlebih dahulu. Yang kedua, masukkan beras ke dalam magicom. Yang ketiga, rendam dan cuci beras hingga bersih sampai tidak ada lagi kotoran. Yang keempat, takarkan air beberapa air untuk memasak nasi. Yang kelima, setelah itu lap sampai kering sekeliling magicom sampai bersih. Yang keenam, masukkan panci tersebut ke dalam magicom dan masaklah nasi tersebut dan tunggu selama 30 menit. Yang ketujuh, nasi sudah siap untuk dihidangkan. Secara sederhana, logika dapat kita gambarkan seperti di atas. Algoritma memasak nasi, di mana proses-prosesnya yang ada kita kerjakan secara berurutan melalui dari inputan memasukkan beras ke dalam panci dan memasukkan air untuk merendam beras dan mencucinya, kemudian dilanjutkan proses membersihkan beras sampai bersih dan kemudian memasukkan beras tersebut dalam penanak nasi hingga menghasilkan outputan berupa nasi yang dapat dihidangkan. Maka secara normal proses memasak nasi dapat kita lakukan seperti langkah-langkah di atas. Namun terkadang ada keadaan tertentu yang tidak semestinya sehingga kita harus membuat decision atau pilihan. Hal ini kita bahas di bab selanjutnya di kriteria algoritma. Beberapa kriteria algoritma yang harus dimiliki oleh suatu algoritma sehingga bisa dikatakan sebagai algoritma yang baik adalah suatu algoritma harus memiliki input yang baik, inputan ataupun lebih. Contohnya ketika kita ingin memasak nasi, inputannya tidak harus beras saja, bisa saja kita mau menambahkan bawang atau garam untuk menambah cita rasa pada nasi tersebut. Yang kedua ada output. Output harus dihasilkan oleh sebuah algoritma karena akan menjadi sia-sia jika sebuah algoritma tidak menghasilkan keluaran sama sekali. Contohnya, kita ingin menghasilkan nasi yang bagus, tidak encer, maka kita harus menakarkan airnya dengan baik. Yang ketiga adalah ada finiteness. Satu proses pasti akan berhasil ketika hasil yang diharapkan sudah tercapai. Contohnya ketika sudah selesai memasak nasi, maka selesai juga proses yang kita usahakan untuk memasak nasi.
Yang keempat ada definiteness algoritma yang dibuat tidak menimbulkan makna ganda, sehingga setiap proses yang dijalankan tidak menimbulkan banyak macam-macam kepada pelakunya agar hasil yang dicapai sesuai yang diharapkan. Contohnya proses yang kita lakukan untuk membuat nasi. Ya, kalau bisa dalam proses memasak nasi jangan terlalu banyak menambahkan sesuatu yang tidak kita inginkan agar nasi yang kita masak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima ada efficient finish. Setiap proses dalam algoritma harus dibuat seefektif mungkin, karena setiap proses dalam algoritma memerlukan waktu untuk dieksekusi, sehingga kita harus memastikan tidak ada proses yang sia-sia dalam algoritma. Contohnya, ketika kita sedang memasak nasi, kita tidak perlu menambahkan lagi sesuatu untuk mendapatkan nasi yang sempurna. Yang selanjutnya yaitu struktur algoritma. Struktur algoritma ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama perulangan atau looping. Pada kehidupan kita sehari-hari banyak pekerjaan tersebut akan kita lakukan sampai batas tertentu, sehingga proses tersebut dihentikan. Contohnya proses memasak beras sampai menjadi nasi. Ini berarti proses memasak akan dilakukan sampai menjadi nasi. Yang kedua ada percabangan. Percabangan yaitu proses pemilihan selanjutnya pada keadaan tertentu. Hal ini terjadi karena pada suatu algoritma bisa terjadi keadaan yang tidak semestinya, sehingga kita diminta untuk menentukan proses apa yang dilakukan. Dan selanjutnya apabila keadaan tersebut terjadi, contohnya kita memiliki algoritma mencuci motor, maka kita akan diminta untuk memilih proses selanjutnya, memakai air dalam ember atau memakai selang, atau tidak jadi mencuci motor. Pada saat cuaca hujan, disinilah terjadi percabangan atau branching, di mana kita diminta untuk memilih proses selanjutnya. Yang tiga ada terurut. Terurut adalah proses urutan algoritma sesuai dengan urutannya, di mana dalam algoritma ini memiliki konsep yang ideal atau terjadi kondisi perulangan ataupun percabangan, sehingga proses akan berjalan secara urut mulai dari proses pertama sampai dengan proses seterusnya. Dan yang terakhir yaitu bagaimana menyusun algoritma yang baik. Ada 2 hal penting ketika kita membuat program aplikasi. Yang pertama adalah algoritma, yang kedua adalah struktur data. Kedua hal ini menjadi penting karena kita tidak dapat menghasilkan program yang baik ketika hanya memiliki algoritma yang baik, namun dengan pemilihan struktur data yang buruk, demikian pula sebaliknya. Untuk membuat algoritma yang baik, kita harus benar-benar memahami dari bisnis prosesnya dan mengidentifikasi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan bab 2 dengan materi algoritma dalam pemrograman. Yang pertama, bahasa pemrograman yaitu bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada perangkat keras agar dapat melakukan sesuatu dengan apa yang diinstruksikan. Kita harus memberikan instruksi secara rinci, benar, dan detail, sehingga apa yang kita perintahkan dapat dijalankan oleh komputer dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Selanjutnya yaitu jenis bahasa pemrograman. Dalam bahasa pemrograman dapat dikelompokkan menjadi dua macam berdasarkan tingkatnya, yaitu bahasa tingkat tinggi dan tingkat rendah. Yang pertama
bahasa tingkat rendah, yaitu bahasa yang dirancang untuk langsung dapat dimengerti oleh mesin yang menganut kode biner 0 dan 1 tanpa harus melalui bahasa penerjemah. Namun bahasa ini cenderung tidak manusiawi atau sulit dipahami oleh manusia. Contohnya kode mesin MOS, SUB, JMP, JGE, JL, loop, dan lain-lain. Sehingga yang kedua adalah bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi adalah bahasa yang lebih manusiawi atau bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh manusia karena lebih dekat dengan penggunaannya dengan bahasa sehari-hari. Contoh dari bahasa ini ada Turbo Pascal, PHP, Java, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penulisan algoritma dalam pemrograman. Penulisan algoritma dalam pemrograman secara umumnya dikelompokkan menjadi dua. Penulisan algoritma dengan menggunakan teks dapat disajikan dengan bahasa tertentu, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Sedangkan penyajian dengan gambar dapat disajikan dengan flowchart. Namun sebenarnya flowchart bukan merupakan cara satu-satunya dalam penggambaran algoritma. Dengan gambar dapat juga menggunakan data flow, diagram, typo, maupun dengan struktur chart. Selanjutnya yaitu menjelaskan lebih lanjut mengenai pseudo-codet flowchart. Yang pertama ada pseudo-codet. Pseudo-codet ini adalah suatu kode yang ditulis mirip dengan kode yang sebenarnya dan ditulis berdasarkan bahasa pemrograman tertentu sehingga lebih mudah dikomunikasikan dengan programmer karena lebih diperinci. Contohnya yaitu algoritma dalam membuat tabel di Microsoft Excel. Yang pertama ada seleksi sel yang akan dibuat tabel dalam lembar kerja kita. Yang kedua pilih menu home, kemudian klik format as tabel. Yang ketiga selanjutnya memilih model tabel sesuai dengan yang kita inginkan. Yang keempat lihat kembali apakah rentang tabel sudah sesuai. Yang kelima centang bagian my tabel, hash headers. Yang keenam pilih OK. Terus menyelesaikan pseudo-codet, input tabel yang sesuai yang kita inginkan, centang bagian my tabel, hash headers. Hasil selanjutnya yaitu flowchart. Selanjutnya yaitu flowchart. Flowchart adalah penggambaran algoritma dengan menggunakan media gambar atau simbol untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan menggambarkan suatu permasalahan menggunakan media flowchart, kita dapat mengkomunikasikan algoritma yang kita buat kepada seluruh tim pengembang sehingga sistem yang dibangun dapat sesuai dengan yang diinginkan. Terus secara umum flowchart ini terbagi menjadi dua macam, yaitu flowchart system dan flowchart program. Flowchart system adalah penggambaran suatu sistem perangkat komputer berbentuk diagram yang menggambarkan keterhubungan antara masing-masing perangkat. Adapun contoh-contohnya simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkannya yaitu yang pertama input output. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan sebuah masukan dan sebuah keluaran. Sebuah masukan seperti keyboard, mouse, sensor, dan sebuah keluaran seperti monitor, printer, dan lain-lain. Yang kedua manual input. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan
inputan data secara manual. Contohnya yaitu online keyboard. Yang ketiga, proses. Simbol persegi panjang ini untuk menggambarkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang keempat ada penyimpanan file. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan storage atau online storage. Fungsinya untuk menggambarkan inputan data yang berasal dari disk atau penyimpanan data dari data ke disk. Magnetic disk. Selanjutnya yaitu flowchart program. Flowchart program ini adalah penggambaran suatu algoritma untuk memecahkan suatu permasalahan. Beberapa contoh simbol yang digunakan untuk menggambarkan algoritma dengan flowchart adalah pertama, terminal. Terminal ini digunakan untuk menggambarkan awal dan akhir suatu algoritma, adalah sebuah program. Yang kedua ada preparation. Simbol ini digunakan untuk memberi nilai awal pada suatu variabel atau counter. Yang ketiga adalah processing. Digunakan untuk menunjukkan pengolahan secara aritmatika terhadap dan yang dimasukkan, atau dapat juga menggambarkan proses pemindahan data. Yang keempat ada input atau output. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses input atau masukan dan proses output atau keluaran data. Yang kelima ada decision. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan operasi percabangan pada sebuah logika. Yang keenam ada predefinite process. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan subprogram yang kadang dikenal dengan istilah fungsi atau prosedur. Yang ketujuh ada konektor. Simbol yang digunakan untuk menghubungkan flowchart pada halaman yang sama. Yang ke-8 ada off-path konektor. Simbol yang digunakan untuk menghubungkan flowchart pada halaman yang berbeda. Yang ke-9 ada arrow. Simbol flowchart ini yang digunakan untuk menggambarkan arah atau proses. Dan yang selanjutnya adalah materi bab 3, yaitu variabel dan tipe data. Yang pertama ada variabel. Definisi variabel dapat kita artikan sebagai kontainer yang memiliki nama, seperti halnya sebuah kontainer dapat menyimpan barang. Pada variabel juga dapat digunakan untuk menyimpan. Bedanya kalau di kontainer dapat pengertian umumnya digunakan untuk menyimpan barang, pada variabel digunakan untuk menyimpan data. Dalam PHP, variabel diawali dengan tanda $, sedangkan assignment dengan menggunakan operator. Selanjutnya semua pernyataan diakhiri dengan titik, koma sebagai contoh dalam pemrograman. Kita dapat membuat sebuah variabel dengan nama buah, variabel dengan nama buah, dan mengisi variabel tersebut dengan apel. Sama halnya dengan sebuah tempat penyimpanan yang kadang mempunyai kekhususan untuk menyimpan jenis barang tertentu. Misalnya kalau kita akan menyimpan air atau benda cair, kita dapat menggunakan botol, gelas, ember, mangkuk, atau jerigen. Namun untuk menyimpan benda gas seperti gas LPG, oksigen, dan benda gas lainnya, kita tidak dapat menggunakan gelas atau ember, karena setiap benda memiliki sifat-sifatnya masing-masing. Demikian pula pada penggunaan variabel, kita juga dapat menentukan tipe data atau jenis data apa yang dapat kita masukkan ke dalam variabel tersebut. Jadi selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, membahas jenis variabel dan implementasinya.
Yang pertama ada variabel lokal, adalah variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi dan juga hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Yang kedua, variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar sebuah fungsi dan ketika ingin menggunakan di dalam fungsi, kita tinggal mendeklarasikan di dalam fungsi yang kita buat. Dan juga jangan lupa kita tambahkan kata global di depan variabel saat dideklarasikan. Yang ketiga ada variabel statik, adalah variabel yang akan menyimpan nilai akhir. Jika pada normalnya sebuah variabel dalam suatu fungsi akan dikembalikan nilainya, maka dengan menggunakan variabel statik ini tidak return atau tidak dikembalikan ke nilai awal. Selanjutnya kita masuk ke variabel konstanta, digunakan untuk menyimpan nilai namun antara konstanta dan variabel memiliki perbedaan. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tipe data. Perlu kita ketahui tipe data berfungsi untuk menentukan nilai apa saja yang dapat dimasukkan pada suatu variabel. Selain itu, tipe data juga menentukan besaran memori yang digunakan karena setiap tipe data memiliki besaran alokasi memori yang berbeda-beda. Selanjutnya itu macam-macam tipe data dan penggunaannya. Tipe data secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tipe data sederhana dan tipe data terstruktur. Yang pertama yaitu tipe data sederhana atau juga dikenal dengan tipe data primitif. Itu tipe data dasar yang hanya mampu menyimpan suatu nilai tiap suatu variabel, sedangkan tipe data struktur yaitu tipe data meliputi array, string, set, record, dan file. Tipe data string adalah tipe data yang dapat menampung teks hampir sama seperti tipe data chart dan yang dapat menampung semua jenis karakter, namun pada string memiliki panjang, sehingga string dapat menampung data berupa teks. Sekianlah pembahasan materi dari saya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.